Yel-yel yang aku berikan, mereka sambut dengan membuat gema yang riuhnya mengalahkan deru mobil di jalan raya. Aku Sunarti, sang orator. Bagi rekan-rekan kerjaku sesama operator, aku mungkin dianggap pahlawan bagi mereka. Karena telah mewakili mereka yang tak berani bicara. Mewakili mereka yang hanya bisa berkeluh kesah di belakang
belakang yang biasanya hanya coret-coret di dinding toilet berisi umpatan-umpatan pada atas. Wahai manajer tampan, pergilah ke neraka. Kepada supervisor cabul, jadi dukun aja lu. Begitulah jadinya. Kalau hidup ditekan, tapi tak dilampiaskan secara benar. Aku jadi ibu. Mugien pertama kali di SP1 karena dia tidak masuk kerja, alias mangkit. Padahal dia sudah menyertai surat keterangan istirahat dari dokter. Mereka tak menerima alasan itu. Bahkan Mugien dituduh menstruasinya itu hanyalah rekayasa agar dia tidak masuk kerja. Jelas aku marah. Ku tinggalkan kerjaanku, lantas ku labrak supervisor edan itu. Apa benar ibu meng-SP dia? Atas dasar apa? Bukankah dia sudah menyertai surat keterangan dari dokter? Kami tak bisa menerima alasan itu. Pabrik saat ini sedang banyak order dan kita dikejar target. Kamu tahu berapa kerugian perusahaan kalau seorang saja bolos kerja? Lagian, kami meng-SP dia sebagai pelajaran untuk semua karyawan. Pelajaran katanya. Pelajaran yang mana dan siapa guru yang menjelaskan perempuan tak boleh menstruasi kalau lagi banyak order? Aku pikir pelacur sekalipun akan istirahat dari melacurnya kalau dia lagi datang bulan. Lantas kukatakan proses biologis menstruasi. Ku jelaskan pula hubungan industrial antara buruh dan majikan. Mukanya memerah. Lalu ia menyuruhku keluar. Tapi aku tak bergeming dan terus melontarkan pikiran-pikiran sosialisme. Hingga akhirnya dia menamparku tepat di pipi ini. Kau telah berani menentang atasanmu. Hei! Jangan anggap karena aku seorang wanita lantas dapat perlakuan seperti itu, aku akan menangis. Menangis, sebuah kata yang sudah kuhapus dari kamus besar. Tamparan perawat tua itu selayaknya minyak tanah yang ia semburkan dan memperbesar api dalam dadaku. Kutampar dia, kujambak rambutnya, lalu kujebolkan kita di atas kita kerjanya. Itu pelajaran buatmu, perawat tua. Cik! Tebakan jitu. Aku memang di PHK sesudah peristiwa itu. Tapi aku tak menyesal. Setidaknya rekan-rekan kerjaku sadar bahwa mereka walaupun butuh uang tak perlu melacurkan kemanusiawian. Buktinya mereka berani menggelar demonstrasi-demonstrasi menyangkut hak mereka. Kenapa? Bertanya tentang suamiku? Hahaha. Kalau kalian berpikir rumah tangga kami berantakan sesudah peristiwa itu, kalian salah. Justru yang mendorong keberanianku itu adalah Mas Naryo, suamiku. Kini dia memburuh di pabrik sepatu. Di tempat kerjanya, ia dijuluki sebagai si petir.
suamiku yang sudah melalap paham kalimat selalu menggebu-gebu mengangkat permasalahan ke permukaan. Mas Naryo tak pernah mau jadi pengurus serikat pekerja. Camkan itu. Baginya, serikat pekerja bukanlah lagi DPR-nya para buruh, melainkan jadi organisasi penjilat bokong atasan agar mudah dapat jabatan. Memang tidak semua seperti itu, tapi kan di atas rata-rata. Kebijakan yang seharusnya memperbaiki hidup buruh malah dikorbankan demi kepentingan pribadi. Sudahlah, lupakan. Miris aku mengenang semua itu. Komunitas warga pinggir kota diketuai oleh Mas Naryo. Aku yang membantunya dengan menjadi wakil. Tugasku lebih ke lapangan, berhubungan dengan elemen-elemen masyarakat bawah, membangun kekuatan massa. Itu kerjaanku. Mas Naryo sendiri lebih kepada membangun jaringan di atas dan mencari celah yang bisa dimasuki secara finansial. Kami memiliki sebuah aksi besar tentang kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Ada yang mau ikut? Setiap kepala kami hargai 100.000. Dana dari mana? Tak usahlah kalian tahu. Kalau dana itu kami dapatkan dari rival politik pemerintah sekarang. Dan aku sudah menyiapkan sebuah orasi yang aku pikir lebih dahsyat daripada janji-janji partai waktu pemilu kemarin. Seperti ini. Itulah dia pementasan dari SMA N1 Narmada Teater Sinar. Sekali lagi, mana tepuk tangan yang lebih meriah.